Baiklah, kita lanjutkan materi kita mengenai masih mengenai lingkaran ya pada bagian 2 pada mata kuliah geometri analit ya, khususnya pembahasan mengenai ruang dimensi 2 atau geometri analit datar. Nah, pada bagian kedua ini kita akan mempelajari mengenai garis kuasa dan titik kuasa dari lingkaran ya, atau dari dua buah lingkaran atau lebih. Nah, apa sih garis kuasa? Ya, definisi dari garis kuasa adalah tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai kuasa sama terhadap dua lingkaran. Ya, kata kunci dari garis kuasa ditentukan titik-titik itu yang dia mempunyai kuasa sama. Ya, kata kuasa di sini ya, dia mengacu pada istilah kuasa titik ya yang telah kita pelajari pada materi sebelumnya. Artinya titik ini ya kalau disubstitusikan ke dua buah persamaan ini dia akan memiliki nilai kuasa titik yang sama. Nah, bagaimana representasinya secara analit? Kita jelaskan, kita lanjutkan. Ya. Jadi misalnya ya, kita ingin menentukan persamaan garis kuasa dari dua buah lingkaran. Nah, artinya kita akan memiliki dua buah lingkaran dengan persamaan, misal L1 persamaannya adalah ini, ya. Lalu L2 persamaannya adalah ini sama dengan 0 harusnya di sini. Dan misalkan ada titik, ya kita ambil titik sembarang, T, X1, Y1 yang dia ini nanti kita anggap adalah titik yang dilalui oleh garis kuasa. Atau bisa dikatakan titik ini dia memiliki nilai kuasa yang sama, baik terhadap L1 maupun terhadap L2. Nah, sehingga dari sini ya kita kembalikan tadi ke definisi garis kuasa. Kata kuncinya adalah mempunyai titik yang mempunyai kuasa sama. Berarti si titik T ini ya terhadap L1 yang kita sebut sebagai kuasa titik T terhadap L1, maka nilai kuasa titik T terhadap L1 misalnya kita namakan K adalah dengan cara kita mensubstitusikan ya X1, Y1 ini ke dalam persamaan lingkaran yang pertama atau ke dalam L1 sehingga diperoleh nilai kuasa titik T terhadap L1 adalah X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah A1 X1 tambah B1 Y1 tambah C1 ya. Begitu pula halnya dengan kuasa titik T terhadap lingkaran yang kedua atau terhadap L2 ya. Karena tadi dia kata kuncinya kuasa yang sama ya, berarti kalau di sini kita lambangkan K ya, maka kuasa titik T terhadap L2 juga kita lambangkan dengan K sehingga diperoleh nilainya adalah X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah A2 X1 tambah B2 Y1 tambah C2. Nah, ini kuasa titik T terhadap L1 dan kuasa titik T terhadap L2. Karena nilainya ini sama ya, K yang di sini dengan K di sini sama, maka kita samakan kedua ruasnya. Nah, kita samakan K dengan K, kita peroleh seperti ini. Ya, dengan menggunakan aljabar ya, baik pengurangan kedua sisi ataupun penjumlahan kedua sisi dengan bilangan negatif, kita peroleh bahwa nanti setelah disederhanakan A1 kurang A2X tambah B1 kurang B2Y tambah C1 kurang C2 sama dengan 0. Nah, dan hasil akhir ini ya, bentuk yang paling sederhana ini kalau kita perhatikan dia berbentuk bentuk persamaan garis lurus ya, yaitu berbentuk AX tambah BY tambah C. Ya, sehingga persamaan yang di akhir ini merupakan persamaan garis kuasa dari dua buah lingkaran. Ya, sehingga kalau kita ditanya ya
jika diketahui tadi ada dua buah lingkaran L1 dan L2, maka untuk mencari garis kuasa dari L1 dan L2 itu tinggal kita substitusikan koefisien atau nilai dari A1 maupun nilai A2, lalu nilai B1 dan B2, lalu nilai C1 dengan C2 dari persamaan lingkaran L1 dan juga persamaan lingkaran L2 ya. Jadi tinggal dikurangkan saja ya, sederhana sekali. Nah, yang harus kita catat di sini adalah ketika kita merepresentasikan garis kuasa secara geometris, maka akan kita temukan garis kuasa ini dia akan tegak lurus dengan suatu garis yang disebut sebagai garis sentral. Nah, siapa garis sentral? Garis sentral adalah garis yang dia menghubungkan antara kedua titik pusat lingkaran. Artinya dia menghubungkan, kalau misalnya antara lingkaran L1 dan L2, berarti garis sentral itu menghubungkan antara titik pusat L1 dengan titik pusat L2. Nah, dari definisi ini pula sebenarnya kita bisa menentukan persamaan garis sentral. Ya, berarti asalkan syaratnya kita bisa menentukan titik pusat dari L1 dan L2. Lalu kita masukkan ke dalam formula atau rumus untuk mencari persamaan garis melalui dua buah titik. Atau kita ingat kembali dengan X kurang X1 per X2 kurang X1 sama dengan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1, yang mana sudah kita pelajari pada bab garis lurus. Nah, untuk lebih jelasnya ya akan kita bahas pada contoh mengenai garis kuasa ya dan titik kuasa serta ada pembahasan mengenai garis sentral.